Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep krengsengan ayam. Rasanya enak, sedap, dan dijamin bikin ketagihan. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya, ada ayam potong bagian paha sebanyak satu pasang seperti ini kiri dan kanan. Ini paha ayamnya ukuran jumbo. Aku beli seberat 800 gram. Nah, di sini pertama-tama ayamnya aku mau fillet dulu, siapkan pisau yang tajam. Perhatikan ya teman-teman cara memfilet paha ayamnya. Bagian engsel paha bawah kita potong terlebih dahulu. Nah, setelah dipotong kita mau potong juga bagian paha atas, bagian bokongnya. Kita belah aja seperti ini, dan ini sudah lepas. Nanti bokongnya itu kita potong-potong bisa dijadikan masakan krengsengan ayam juga. Nah, kemudian kita sayat bagian paha bawahnya seperti ini. Sayat sampai mengenai tulangnya. Lalu kemudian aku iris bagian engsel paha atasnya yang menyambung dengan paha bawah. Kita bengkokkan. Lalu kemudian tulangnya lepas. Kita lepaskan dan pisahkan. Nah, tulangnya jadi lepas ya teman-teman. Lalu kemudian kita mau sayat bagian paha atasnya. Kita sayat aja sampai mengenai tulangnya. Lalu kemudian bagian sini kita sayat juga dan kita krengseng-krengseng seperti ini. Nah, bagian engselnya sudah kelihatan. Tinggal kita sayat, ikutin aja alurnya. Sebentar lagi ini sudah mau lepas. Nah, 1, 2, 3. Ini sudah lepas ya teman-teman. Tulangnya sudah terpisahkan dengan dagingnya. Lalu kemudian ada tulang bagian tengahnya. Ini tulang rawan ataupun tulang lunak ya. Jadi kita pisahkan juga. Yang kita butuhkan adalah daging paha ayamnya full daging tanpa tulang. Yang terpenting untuk memfilet paha ayam seperti ini diperlukan banget pakai pisau yang tajam ya teman-teman, tapi tetap hati-hati jangan sampai mengenai tangan pisaunya. Tetap di jalur yang aman dan sabar aja untuk memfiletnya. Nah, ini sudah putus ya teman-teman. Setelah itu ini paha ayamnya sudah full daging ya teman-teman, dan sudah siap untuk kita eksekusi bikin masakan krengsengan ayam yang tentunya enak banget. Untuk paha keduanya sudah saya fillet. Ini hasilnya lebar banget ya teman-teman. Bisa dijadikan masakan steak ayam, chicken steak, bahkan masakan lainnya. Baiklah teman-teman, di sini kita mau potong-potong dulu daging paha ayamnya yang sudah di fillet. Aku mau potong-potong agak besar potongannya seperti ini. Jadi menyerupai seperti daging sapi ya teman-teman. Tapi kita menggunakan daging paha ayam yang full daging tanpa tulang. Tentunya dapur Om Not kali ini mau membagikan resep krengsengan ayam yang enak banget, tentunya rasanya bikin dijamin ketagihan. Nah, ayamnya sudah dipotong-potong semua seperti ini. Lanjut kemudian ini ada bagian sisa dari tulang bokongnya tadi ya teman-teman. Bagian daging lebihnya seperti ini kita ambil, kita potong-potong juga. Lalu kemudian untuk bagian tulangnya kita potong-potong perkecil seperti ini. Jadi kita pakai semua untuk masak krengsengan ayamnya, kecuali yang tulang tadi ya, yang tanpa ada dagingnya kita buang. Nah, ini hasilnya banyak banget ya teman-teman untuk dibikin krengsengan ayam. Sudah siap untuk kita jadikan bahan utamanya. Sebelumnya di sini aku mau cuci terlebih dahulu untuk ayamnya. Sebelumnya sudah aku cuci sebenarnya, tapi di sini kita cuci lagi supaya ayamnya benar-benar nanti dimasak rasanya itu jauh lebih enak ya teman-teman. Nah, ini sudah bersih. Lalu kemudian aku tambahkan garam setengah sendok teh. Kita campurkan. Setelah itu aku diamkan terlebih dahulu ya untuk disisihkan ayamnya. Nah, aku sisihkan. Lanjut di sini aku mau siapkan perbumbuannya untuk bikin krengsengan ayam.
Wajib dicuci terlebih dahulu sampai bersih, terutama ada pada cabai, jadi kita terhindar dari semprotan pestisida dari petani. Dan wajib banget untuk kita cuci sampai bersih supaya nanti masakannya jauh lebih sehat dan enak. Nah, segini sudah cukup. Ini dia ya teman-teman bumbunya: bawang putih 4 siung, bawang merah 8 buah, cabai merah keriting 8 buah, jahe 1 ruas jari, kemudian kemiri 2 buah. Setelah itu siapkan mangkuk kecil, kemudian kita tuangkan asam jawa 5 biji dan kita rendam dengan air panas. Kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian aku siapkan cabai rawit merah utuh sebanyak 10 buah. Kita sisihkan dan kita haluskan di sini bawang putih, bawang merah, lalu kemudian kemiri, jahe, dan cabai merah keritingnya. Tambahkan merica bubuk setengah sendok teh, air 30 ml untuk mempermudah dihaluskan di dalam blender. Dan kita haluskan sampai benar-benar halus. Seperti ini ya teksturnya setelah di blender. Nah, sudah halus banget. Kembali ke rendaman asam jawanya. Kita tekan-tekan dengan sendok seperti ini untuk dilarutkan ke dalam air. Jadi yang kita butuhkan nanti air asam jawanya ya teman-teman, seperti ini. Baiklah, kita sisihkan, kita saatnya masak krengsengan ayam. Tuangkan minyak sayur secukupnya, kemudian kita tumis bumbu yang sudah di blender tadi. Untuk di tahap seperti ini, untuk menumis bumbunya, pastikan benar-benar sampai matang ya teman-teman. Jadi jangan sampai terburu-buru untuk masukkan ayamnya. Yang kita butuhkan benar-benar bumbunya itu sampai benar-benar matang dan harum. Kita menumisnya agak lama ya teman-teman, tetap menggunakan api sedang. Nah, sesekali aku diamkan seperti ini, kemudian kita aduk kembali. Jadi bumbunya benar-benar matang supaya tidak bau langu ya teman-teman. Dan nanti rasa krengsengan ayamnya itu jauh lebih enak dan nikmat pokoknya. Baiklah, segini sudah cukup dan aku ambil ayamnya yang kita sisihkan tadi. Lalu kemudian kita masukkan ayamnya. Nah, ini dia ya teman-teman, kita bikin krengsengan ayam yang tentunya rasanya enak banget, dijamin ketagihan. Kalian perhatikan ya teman-teman di saat nanti saya cara masaknya seperti ini, serta cara pemberian bumbunya. Setelah itu aku masukkan biji pala bubuk setengah sendok teh, lalu kemudian gula merah yang sudah disisir 1 sendok makan. Nah, kita aduk-aduk, kita masak dan tumis sebentar hingga sampai ayamnya agak berubah warnanya. Kita aduk-aduk sampai merata. Nah, ini sudah merata ya teman-teman. Lalu kemudian aku tambahkan air asam jawanya sebanyak 2 sendok makan. Sudah cukup ya. Kemudian tambahkan air 150 ml, garam setengah sendok teh, kaldu sapi bubuk 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Opsional ya kalau kalian mau pakai atau tidak. Kalau mau di skip juga boleh kaldu jamurnya. Tapi di sini saya tetap pakai setengah sendok teh, sudah cukup. Lalu kemudian kita diamkan, kita biarkan proses pematangannya. Ayamnya akan mengeluarkan minyak ya seperti ini ya teman-teman. Untuk bikin krengsengan ayamnya, kita pastikan masak ayam seperti ini hingga sampai dia menyusut. Kemudian aku masukkan cabai rawit utuhnya, cabai rawit merah. Kita aduk-aduk hingga nanti cabai merahnya matang di saat bersamaan dengan ayamnya. Kita masak hingga sampai asat. Nah teman-teman, kalau kalian tidak punya biji pala bubuk, kalian bisa pakai biji pala yang bulatnya itu, tinggal kalian tumbuk dan haluskan menggunakan ulekan. Jadi pakai setengah sendok teh. Sudah agak menyusut, tambahkan kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Sudah cukup ya, jangan terlalu banyak. Tapi kalau kalian suka kecap, bisa ditambahkan lagi untuk kecap manisnya. Tapi di sini dapur Om Not cukup menggunakan 1 sendok makan aja. Dan itu sudah cukup ya untuk bikin krengsengan ayam seperti ini. Nah, nanti wajib banget untuk dites rasa. Jadi kurang apanya kita bisa tambahkan bumbunya. Nah, setelah dites rasa aku tambahkan gula pasir setengah sendok makan, garam setengah sendok teh. Jadi tadi rasanya itu kurang gurih dan kurang mantap ya. Nah, gunanya untuk gula pasir tadi teman-teman, itu supaya menyempurnakan rasa dari krengsengan ayam ini. Dan itu nanti rasanya jauh lebih enak ya teman-teman. Memang tadi kita menggunakan gula merah, tapi dilengkapi dan disempurnakan dengan gula putih. Kalaupun kalian tidak suka gula putih bisa di skip. Nah, tinggal ini sudah matang. Kita angkat, krengsengan ayamnya sudah siap untuk kita tuangkan ke dalam piring.
Wow, ini dia ya teman-teman, krengsengan ayam sudah siap untuk kita sajikan, dan ini rasanya benar-benar mantap banget, pokoknya juara banget. Rasa krengsengan ayam seperti ini dengan rasa yang sedap, pedasnya juga dapet, dan rasanya itu nikmat banget. Pokoknya krengsengan ayam seperti ini wajib banget buat kalian cobain. Mantapnya. Nah, di sini aku mau cobain aja dengan coba 1 sendok makan aja seperti ini, dan sekali hap aja itu rasanya benar-benar kena banget, pecah di lidah, dan ini mantap banget ya teman-teman. Bisa kalian cobain, rekomendasi banget buat ide masakan dan masakan sehari-hari untuk masakan menu keluarga. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.